Irak memang disebut sebagai negara Muslim. Meski begitu, rupanya Irak banyak mementahkan fakta yang dilekatkan pada negara mereka sebagai sebuah negara Muslim itu sendiri. Bagaimana tidak, di sini, kawin paksa, penjualan kenikmatan tubuh perempuan, berkembang pesatnya agama Kristen, hingga ramai-ramai penduduk pindah agama ke kepercayaan nenek moyang mereka. Demikian oleh sebab kekecewaan pada pemimpin yang menggembar-gemborkan ajaran Islam. Beberapa waktu yang lampau, fakta terungkap dalam sebuah upacara di sebuah kuil kuno yang hancur di Irak Utara. Beberapa umat Muslim bergabung dengan semakin banyaknya orang Kurdi yang meninggalkan Islam untuk memeluk agama nenek moyang mereka. Ya, sebuah kepercayaan Zoroastrianisme. Nampaknya kekecewaan demi kekecewaan terus terakumulasi, hingga kekerasan yang dilakukan kelompok jihadis ISIS selama bertahun-tahun telah membuat banyak orang kecewa dengan Islam. Padahal sejarah penindasan negara yang jauh lebih panjang telah mendorong sebagian orang di wilayah otonomi Kurdi di Irak untuk melihat agama yang telah berusia ribuan tahun itu sebagai cara untuk menegaskan kembali identitas mereka. Pasca suku Kurdi menyaksikan kebrutalan ISIS, membuat banyak orang di antara mereka yang mulai memikirkan kembali keyakinan atau agama mereka. Lebih jauh, selama ritual pertobatan di Darbandihan, dekat perbatasan Iran, seorang pendeta tinggi dan para pembantunya mengenakan pakaian putih yang melambangkan kesucian dan membacakan ayat-ayat dari kitab suci Zoroaster, Avesta. Benar bahwa mereka mengikatkan tali 3 kali di pinggang Fuad, untuk melambangkan nilai-nilai inti agama berupa perkataan yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan baik. Pendatang baru itu mengangkat tangannya dan bersumpah, yakni untuk mematuhi ketiga nilai tersebut dan melindungi alam, menghormati air, udara, api, tanah, hewan, dan manusia. Dengan ritual itu, mereka merasa sangat bahagia dan segar. Banyak yang menyebut bahwa mereka telah mempelajari Zoroastrianisme sejak lama dan tertarik dengan filosofinya yang membuat hidup mudah. Bahkan, itu semua tentang kebijaksanaan dan filsafat. Ini melayani umat manusia dan alam. Melihat lebih jauh ke belakang, rupanya kepercayaan Zoroastrianisme didirikan di Iran kuno sekitar 3.500 tahun yang lalu dan memiliki pengikut hingga ke India. Hal itu merupakan agama resmi Kekaisaran Persia yang kuat selama 1000 tahun, tetapi pembunuhan Raja Zoroaster terakhir pada tahun 650, serta kebangkitan Islam menyebabkan kehancurannya yang panjang. Namun begitu, keyakinan itu tetap bertahan, seringkali menghadapi penganiayaan berat, dan pengikutnya yang terkenal termasuk Freddie Mercury, yang keluarga Zoroasternya berasal dari Gujarat di India bagian barat. Selama pemerintahan Saddam Hussein, banyak yang mempraktikkan Zoroastrianisme, tetapi merahasiakannya dari negara, tetangga, dan saudara-saudara kami. Kemudian pada tahun 2014, jihadis ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak Utara, melakukan apa yang mungkin merupakan genosida terhadap minoritas lain, Yazidi. Hal demikian itu terjadi sebab para ekstremis menerapkan hukum Islam yang penuh kekerasan dan memicu perang selama 3 tahun yang pada akhirnya menghancurkan kekhalifahan yang mereka proklamasikan sendiri dan menghancurkan wilayah tersebut. Banyak yang menganggap nilai-nilai ISIS sangat aneh dan bertentangan dengan nilai-nilai serta tradisi Kurdi, sehingga beberapa di antara mereka memutuskan untuk meninggalkan keyakinan mereka. Berselang sekian lama, agama ini baru mendapat pengakuan resmi oleh otoritas daerah pada tahun 2015, tetapi sejak itu, 3 kuil baru telah dibuka. Bagi sebagian orang di wilayah otonomi tersebut, yang dengan suara mayoritas memilih kemerdekaan dalam referendum. Tahun 2017, beralih ke Zoroastrianisme merupakan cara bagi masyarakat tanpa kewarganegaraan untuk menegaskan identitas regional yang menentang Baghdad. AFP mendampingi imam besar dan para pembantunya dalam salat Jumat yang diselenggarakan untuk mengutuk serangan militer Turki ke wilayah Kurdi di Suriah Utara. Pada waktu para pemuka agama Zoroaster itu tiba, mereka dikelilingi oleh umat muslim yang menyambut mereka dan meminta foto selfie. Islam masih menjadi agama utama di Kurdistan Irak,
sementara tidak ada angka resmi mengenai penganut Zoroaster. Menurut Turki, penganut Zoroaster adalah saudara mereka, bukan musuh. Musuh mereka adalah mereka yang membunuh kita, seperti Presiden Turki, kata ulama Islam Mullah Saman, yang menyambut baik kehadiran penganut Zoroaster. Azad Said Muhammad, Kepala Yasna, sebuah lembaga yang mempromosikan Zoroastrianisme di Kurdistan, mengatakan suku Kurdi perlu memiliki agama mereka sendiri seperti negara-negara lain di Timur Tengah untuk menyelamatkan diri dari agresi dan penjajah. Mereka menganggap perlu menggunakan agama kuno kita untuk menghidupkan kembali identitas kita dan membangun bangsa. Lebih jauh soal Irak, negeri ini merupakan negara penuh sejarah dengan banyak peradaban kuno. Tempat itu juga unik karena lama berkonflik tetapi sepak bolanya berprestasi. Irak adalah negara yang terletak di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, meliputi bagian besar daerah Mesopotamia hingga ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur Gurun Suriah. Secara geografis, negara itu berbatasan dengan Kuwait di selatan, Arab Saudi di barat daya, Turki di utara, Suriah di barat laut, dan Iran di tenggara. Ibu kota negara tersebut adalah Baghdad. Berikut deretan fakta unik terkait negeri 1001 malam itu. Irak disebut sebagai rumah bagi beberapa peradaban kuno. Yang paling terkenal misalnya Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Melansir USHMM, Irak bahkan telah memiliki peradaban sejak tahun 4800 sebelum Masehi. Irak modern kini dulunya merupakan peradaban manusia paling awal. Irak juga memiliki banyak situs arkeologi yang menakjubkan seperti reruntuhan Ur, Babylon, dan Nineveh. Irak dikenal juga sebagai tempat lahirnya tulisan. Sistem penulisan pertama di dunia yakni cuneiform dikembangkan untuk menulis bahasa Sumeria di Mesopotamia Selatan atau Irak modern. Temuan paling tua dari cuneiform ditemukan dari tahun 3500 SM. Bangsa Sumeria saat itu menggunakan huruf paku untuk mencatat hasil panen serta urusan perdagangan. Setelahnya, cuneiform digunakan oleh semua bangsa yang mendiami Mesopotamia, yaitu bangsa Akkadia, Babilonia, Elam, Asyur, dan Hurrian. Tulisan ini memiliki pengaruh ke sistem penulisan di seluruh dunia. Irak menjadi saksi sejarah peradaban Islam yang panjang. Itu karena Irak menjadi tempat tinggal banyak sejarawan dan tokoh muslim yang terkenal. Misalnya Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Musa al-Kadim, Salahuddin al-Ayyubi, Al-Mutashimbilah, dan Sufyan ats-Tsauri. Secara demografi, Islam menjadi agama mayoritas. Dengan 97% warganya menganut Islam yang terbagi menjadi kalangan Syiah maupun Sunni. Tak hanya kekayaan peradaban Islam, Irak juga menyimpan keragaman budaya dan agama. Walaupun agama mayoritas adalah Muslim, tetapi juga ada masyarakat Kurdi, Kristen, hingga Yazidi. Keanekaragaman tertuang dalam bentuk budaya, bahasa, hingga ragam masakan. Sama seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya, Irak juga memiliki cadangan minyak yang berlimpah. Bahkan, Irak memiliki sekitar 145 miliar barel minyak mentah. Itu mewakili 17% dari cadangan minyak mentah Timur Tengah dan 8% cadangan minyak mentah global.